Turun setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat damai. Presiden AS Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran umumkan mereka mencapai kesepakatan awal untuk akhiri konflik serta rencana dibuka kembali Selat Hormuz. Mengutip dari Trading Economics, harga minyak mentah West Texas Intermediate ini atau WTI di level 80,52 dolar Amerika per barel, menurun 8,18% dalam sepekan. Meski demikian, anjloknya minyak dunia tidak membuat harga BBM di dalam negeri langsung alami penurunan. Menurut ekonom Core Dipo Satria Ramli, perdagangan minyak butuh berbulan-bulan untuk kembali normal. Sebelumnya Selat Hormuz menjadi jalur distribusi sekitar 20% pasokan minyak dunia sebelum pecahnya konflik pada akhir Februari lalu. Seperti yang saya bilang tadi, apabila perang Iran betul-betul berhenti, itu masih diperlukan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun agar harga kembali ke bawah sebelum perang Iran atau 70 dolar. Buat BBM non subsidi, sayangnya harganya itu dipengaruhi oleh beberapa variable, termasuk jumlah cadangan saat ini, lalu biaya pembelian ketika mereka membeli cadangan tersebut, lalu biaya penyimpanannya berapa, dan lain-lain. Jadi ketika harga minyak turun, itu belum tentu langsung diterjemahkan 1:1 untuk harga di SPBU. Jadi misalnya harga Brent itu turun $1, belum tentu harga Pertamax turun $1. Mungkin ada delay, dan apabila ada delay, belum tentu 1:1. Tapi kalau untuk BBM subsidi, saya rasa pemerintah saat ini cukup komit untuk menahan harga subsidi di Pertalite 10.000 dan solar subsidi 6.800. Jadi memang pertanyaannya apakah harga Pertamax akan bisa turun. Tapi gimana pun juga saya melihat harga minyak ini memang angin segar, tetapi kita harus tetap waspada akan tensi antara Amerika Serikat dan Iran, terutama peran Israel di semua ini. Ya kan, harapannya dalam waktu dekat harga akan turun juga. Pemirsa, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi ini melihat turunnya harga minyak dunia setelah Amerika dan Iran mencapai kesepakatan damai akan berdampak pada harga BBM di Indonesia. Turunnya harga minyak juga dipengaruhi pembukaan blokade Selat Hormuz. Pencabutan blokade Selat Hormuz ini berdampak positif terhadap penurunan harga minyak mentah baik Brent maupun WTI crude oil. Kenapa? Karena sebenarnya minyak mentah ini terjadi oversupply. Ya, kita lihat bahwa produksi secara global itu 103,1 juta barel per hari. Tetapi permintaan di pasar itu hanya 100 juta barel per hari. Ini tahun 2026. Bahkan di tahun 2027 ini pun juga sama. Produksi secara global itu adalah 1,17 juta barel per hari. Tetapi kebutuhan untuk global juga itu hanya 970.000 barel per hari. Artinya apa? Bahwa pada saat harga minyak tadinya mengalami kenaikan, kita lihat di tanggal 18 bulan 3 itu sempat mencapai di level 112 untuk WTI. Kemudian di bulan ini, di bulan 5 tanggal 3 pun juga sempat mengalami kenaikan, tetapi saat ini penurunannya cukup tajam. Itu saya lihat per malam ini itu sudah mencapai di level 76.500. Artinya apa? Bahwa penurunan harga minyak mentah dunia ini cukup masif karena memang kondisi kenaikan harga minyak ini disebabkan oleh masalah tensi geopolitik. Pada saat Selat Hormuz dibuka, ini semua akan berubah total. Walaupun benar memang pemeliharaan 8-12 bulan ke depan, tetapi harus ingat bahwa saat ini kondisi terjadi oversupply. Ini yang membuat harga minyak naik. Nah, tadi juga saya mendengar bahwa bagaimana harga BBM kemungkinan besar seperti apa. Ya, kemungkinan besar di awal-awal Juli akan kembali mengalami penurunan. Bisa saja harga BBM non subsidi akan kembali ke harga semula. Karena apa? Karena kita lihat bahwa harga minyak mentah dunia ada kemungkinan besar dalam bulan ini mencapai di level 70 dolar per barel. Dan harus diingat, kita harus melihat ke belakang pada saat Donald Trump diangkat sebagai Presiden Amerika. Pidato pertama mengatakan bahwa bagaimana caranya
minyak mentah ini harganya lebih murah. Tujuannya agar ekonomi secara global kembali membaik. Bisa di bawah 70 dan bisa saja di 60. Kalau seandainya negara-negara anggota OPEC mengurangi produksi, Amerika akan melakukan produksi lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Agar terjadi oversupply. Dan harus diingat juga bahwa penurunan harga minyak mentah ini akan berdampak positif terhadap apa? Terhadap bank sentral global yang minggu ini akan melakukan pertemuan. Kita melihat pada saat kemarin harga minyak mentah sempat mengalami kenaikan yang cukup tajam, biaya transportasi naik, logistik naik, ya turunannya mengalami kenaikan sehingga berdampak terhadap inflasi, sehingga apa? Banyak bank sentral global menaikkan suku bunga. Nah, dalam kepemimpinan Kevin Walsh sendiri, ya saat ini Kevin Walsh pasti sudah ada fakta integritas dengan Presiden Amerika Donald Trump bahwa tujuan dari Trump memberikan kesempatan terhadap Kevin Walsh sebagai gubernur Bank Sentral Amerika, keinginan adalah Bank Sentral Amerika itu menurunkan suku bunga seperti semula, seperti pada saat suku bunga Bank Sentral Amerika di 0 sampai 0,25%. Nah, sehingga apa? Dalam kepemimpinan 4 tahun, ya Presiden Trump ini akan tercapai. Nah, bisanya di awal pidato ya selalu mengatakan bahwa $60 per barel itu adalah harga yang pas untuk harga minyak mentah dunia. Itu Mas Kevin. Baik, Pak Ibrahim, tapi menurut Anda kira-kira butuh berapa lama ini pemerintah Indonesia bisa menurunkan kembali harga BBM? Nah, saya tadi juga membaca ya di sebuah artikel di media online bahwa pemerintah pun juga sudah merasa senang ya dengan penurunan harga minyak, membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup bagus, pertumbuhan ekonomi di 5,61%, ya kemudian ini membuktikan bahwa benar ya pelemahan mata uang rupiah itu disebabkan oleh tensi geopolitik di Timur Tengah, terutama adalah penutupan Selat Hormuz. Nah, menurut saya bahwa awal-awal bulan Juli kemungkinan besar BBM akan kembali diturunkan, karena kita lihat bahwa harga minyak mentah itu sudah sesuai dengan APBN, yaitu di $70 per barel. Cuma tinggal rupiah, karena saya melihat bahwa rupiah menuju 16.500 sangat sulit sekali. Kemungkinan besar kalau di 17.500 ya oke, tapi untuk menuju 16.500 itu sangat sulit. Tetapi harus diingat bahwa range ya untuk minyak di 80, pemerintah Indonesia itu masih bisa lah untuk mengalokasikan anggaran. Sehingga apa? Sehingga menurut pendapat saya bahwa awal Juli BBM non subsidi baik Pertamax, Pertamax Green, ya Pertamax Turbo dan lain-lain kemungkinan besar akan kembali ke harga semula. Itu Mas Kevin. Baik, jadi perkiraan Anda awal Juli nanti ya Pak ya. Tapi apakah memang penurunan ini nanti bisa bertahan cukup lama beberapa bulan ke depan atau hanya sebentar aja? Ya Mas Kevin, permasalahan utama adalah Selat Hormuz. Kita harus tahu bahwa Selat Hormuz ini transportasi 20% ya minyak mentah dunia. Kita harus ingat bahwa kenapa Iran menutup Selat Hormuz, karena sakitnya ya pemimpin Iran ya tewas dibunuh oleh Amerika dan Iran, ya, oleh Israel. Ini mengindikasikan bahwa cara satu-satunya ya agar Amerika harga-harganya mengalami kenaikan, ya gasolin mengalami kenaikan, cara satu-satunya itu adalah menutup Selat Hormuz. Bahkan ya juru bicara Kementerian Pertahanan Iran sendiri mengatakan bahwa penutupan Selat Hormuz bisa membuat harga minyak mentah dunia ya baik Brent maupun wet crude oil itu di atas 200. Ini mengindikasikan kenaikan secara politis, tetapi kalau lihatin kebutuhan ini sangat kecil, bahkan produksinya melimpah di 103,1 juta barel per hari. Sehingga apa? Sehingga kalau seandainya benar Selat Hormuz ini dibuka, kemudian ada perbaikan-perbaikan 8 sampai 12 bulan ke depan, ini tidak mengindikasikan bahwa harga minyak ini akan melambung lagi ke level $100 per barel. Saya memperkirakan bahwa kalau seandainya mengalami penguatan pun juga range-nya itu adalah di 70 sampai 80. Itu Mas Kevin. Baik. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.